きです。付き合ってください。はい。Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Dongeng Film yang ala kadarnya aja. Dan di video ini saya akan mendongengkan sebuah film live action dari anime Jepang yang berjudul Kaguya-sama Love is War yang dirilis pada tahun 2019. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja konekin TWS, set up posisi enak, selamat menonton, dan... Oh iya lupa, saya kan gak punya intro. Ya udahlah, langsung aja ke pembahasan. Film ini bercerita tentang dua sejoli yang sangat terkenal di sekolahannya. Ia adalah Shinomiya Kaguya, yang berasal dari keluarga terpandang Shinomiya alias Sultin. Dan Shirogane Miyuki, yang berasal dari keluarga sederhana namun kurang bahagia dan berlatar belakang pribadi yang jenius. Mereka berdua saling menaruh perasaan suka, namun jelas berbeda dengan FTV-FTV yang biasa kalian tonton ya. Mas kamu ngapain? Loh mas, kan kita suami istri mas. Dalam kisah mereka berdua, siapa yang lebih dulu mengutarakan perasaannya, maka dialah yang kalah. Sebab bagi mereka, cinta adalah perang. Lalu cerita ini dimulai di mana setelah setengah tahun tenggelam dalam pikiran, kini mereka pun naik kelas. Dan di sini kita diperkenalkan dengan dua tokoh lagi yang bernama Fujiwara Chika, si gadis manis tapi rada-rada gimana gitu, ya sudahlah. Dan Ishigami Yu, si bocah antisosial. Mereka berempat merupakan anggota OSIS di sekolah elit ternama, yaitu Akademi Shuchin. Singkat cerita, terlihat Chika yang sedang gembira dan memberitahu Miyuki dan Kaguya bahwa dirinya baru saja memenangkan sepasang tiket nonton film terbaru yang akan tayang di akhir pekan. Namun sangat disayangkan dia tidak bisa pergi karena dia sudah ada janji untuk bermain bersama asuh kesayangannya yang bernama Pes dan berniat memberikan sepasang tiketnya kepada Miyuki dan Kaguya. Mendengar itu, Ishigami langsung menghampiri Chika dan mengambil tiket dari tangannya. Namun ketika melihatnya, ia pun merasa jijik dan langsung membuang tiket tersebut lantaran dirinya tak tertarik dengan dunia perbucinan. Lalu kebetulan jadwal waktu Miyuki sedang senggang di hari itu dan berniat mengajak Kaguya untuk menonton film tersebut. Seketika Chika memberitahu kepada mereka bahwa mitosnya jika cowok dan cewek nonton film itu berdua, maka mereka akan jadian. Sontak Miyuki pun terkejut. Mendengar mitos itu, Kaguya pun mendapat pencerahan agar Miyuki mengajaknya menonton. Karena sekali lagi saya ingatkan, cinta adalah baca. Tidak mau kalah, Miyuki pun mulai menyusun strateginya untuk melawan Kaguya. Lalu Miyuki meyakinkan Kaguya bahwa dirinya tak percaya akan mitos seperti itu dan kembali mengajaknya. Lalu di sini kita diperlihatkan bahwa ternyata Kaguya sendirilah yang sudah merencanakan semuanya. Dan dengan wajah yang agak melas-melas tapi tetap kawai serta sedikit sakne, Kaguya pun melancarkan serangannya dengan meminta Miyuki agar mengajaknya dengan cara yang lebih romantis. Namun tak disangka Ishigami pun ikut campur dalam peperangan mereka yang membuat Kaguya hampir mengeluarkan ultinya. Dan dengan wajah panik, Ishigami pun langsung bergegas meninggalkan ruang OSIS dan disusul oleh Chika yang ingin bersiap-siap untuk JJS alias jalan-jalan sore bersama asuh kesayangannya dan memberikan tiketnya kepada Kaguya. Kemudian Miyuki dan Kaguya melanjutkan peperangannya dengan menyusun strateginya masing-masing, sehingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menonton film bersama. Di keesokan harinya, saat Miyuki sedang OTW menuju bioskop, terlihat Kaguya yang sudah sampai di TKP lebih dulu, serta sudah mempersiapkan segala strategi yang dibantu oleh asisten pribadinya yang bernama Hayasaka agar bisa berpapasan dengan Miyuki tepat waktu. Sultin mah bebas. Lalu mereka pun menuju loket tiket dan petugas meminta mereka untuk memilih tempat duduk. Tentunya mereka sangat ingin duduk bersebelahan. Namun saat diminta oleh petugas untuk memilih, Kaguya pun kebingungan karena ia tak pernah menonton film di bioskop sebelumnya. Miyuki yang menyadari bahwa Kaguya tak mengerti sistem tiketnya, mencari cara agar bisa memberitahu tanpa diketahuinya. Miyuki pun memberi kode berharap agar Kaguya mengerti apa yang ia maksud.
Sesaat Kaguya pun peka dan langsung memilih tempat duduknya. Namun ternyata keesokan harinya saat mereka bertugas seperti biasa, datang seorang pria culun bernama Tsubasa yang ingin meminta saran perbucinan kepada Miyuki. Namun Miyuki meminta kepada Tsubasa untuk membahasnya di tempat lain secara empat mata saja. Mengetahui hal itu, Kaguya pun langsung meminta Hayasaka untuk memata-matai obrolan mereka berdua. Setelah berbincang-bincang cukup lama dan membosankan seperti Anda yang sedang mendengarkan celotehan saya ini, akhirnya dengan kekuatan bucin gadungan yang Miyuki miliki, ia pun memberi saran kepada Tsubasa untuk menembak wanita idamannya itu dengan cara yang frontal. Di sisi lain, Kaguya memprediksi bahwa ajaran sesat Miyuki itu takkan berhasil. Namun ia salah, ternyata hasilnya di luar dugaan dan membuat mereka berdua tercengang. Kemudian Chika menghampiri Kaguya dan bercerita tentang asuh kesayangannya. Dan dengan tidak sengaja, Chika mengatakan kata kutukan yang ternyata membuat Kaguya geli-geli basah sampai tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, Miyuki pun penasaran dengan apa yang terjadi. Seketika Chika pun langsung memberitahu Miyuki. Namun Chika malah bercerita hoax sehingga membuat Miyuki salah paham. Lalu scene berpindah di mana terlihat Kaguya sedang terkapar karena ia terkena demam. Keesokan harinya, Chika meminta Miyuki untuk mengantarkan surat dari guru mereka ke rumah Kaguya. Lalu Miyuki pun bergegas ke rumah Kaguya. Dan sesampainya di sana, ia langsung dibawa masuk dan diantarkan ke kamar Kaguya oleh Hayasaka. Namun Miyuki sedikit terkejut melihat tingkah aneh Kaguya yang membuat dirinya hampir hilaf. Singkat cerita, libur musim panas pun tiba. Para siswa dan siswi Akademi Shuchin terlihat sangat senang menikmati libur musim panasnya. Setelah libur musim panas berlalu, Chika memberitahu kepada teman-teman OSIS-nya bahwa akan diadakan festival kembang api. Mendengar kabar itu, mereka pun berjanjian untuk menghadiri acara tersebut. Singkat cerita, tibalah hari yang mereka nantikan. Terlihat Miyuki yang sudah sampai di TKP lebih dulu, serta disusul oleh Chika dan Ishigami, dan hanya tinggal Kaguya yang tak kunjung datang. Kemudian pada saat acara hampir dimulai, tiba-tiba datang Hayasaka yang memberi kabar bahwa Kaguya tidak diperbolehkan keluar rumah, lantaran ayahnya sempat mendengar kabar bahwa Kaguya berbaur dengan rakyat jelata. Mendengar kabar itu pun Miyuki sedikit sedih karena Kaguya tak bisa hadir di acara festival kembang api yang sudah mereka nantikan bersama. Lalu pada saat ia sedang stalking manja akun Twitter Kaguya, Miyuki pun langsung bergegas menjemput Kaguya. Namun Miyuki tak bertemu dengannya karena Kaguya juga sudah merencanakan pelariannya lebih dulu. Dan pada saat Kaguya sudah sampai di TKP, sedih cok. Kemudian pada saat Kaguya sedang melipir untuk menyendiri, tiba-tiba muncullah sosok Miyuki yang sudah mengetahui semuanya dengan kekuatan bucin gadungan miliknya dan memberitahu Kaguya bahwa masih ada festival kembang api yang belum berakhir di Boso. Lalu pada saat itu, mereka pun langsung meluncur ke TKP. Singkat cerita, semester baru pun dimulai dan dilaksanakan pergantian kandidat pengurus OSIS. Miyuki pun kembali mencalonkan dirinya. Tidak mau kalah, Kaguya pun ikut mencalonkan diri, sehingga pada akhirnya mereka bersaing untuk menjadi ketua OSIS yang baru. Dalam pidato pemilu ketos tersebut, sempat terjadi kesalahpahaman antara mereka, sehingga membuat keduanya mengutarakan perasaannya bahwa mereka Lalu pada akhirnya mereka pun kembali menjadi pengurus OSIS. Dan entah bisikan dari mana, Miyuki dan Kaguya pun hendak ingin
Bangsat. Kita coba sekali lagi. Dan pada akhir cerita, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Sebab dalam kisah mereka, cinta adalah ya. Ending yang sangat menggantungkan. Oke guys, jadi begitulah alur cerita dari film Kaguya-sama Love is War. Gimana filmnya? Bagus gak? Kalau menurut saya pribadi sih, ya bagus-bagus aja deh. Tapi mungkin ada dari kalian yang tahu siapa pemeran Kaguyanya? Yaps, betul, Kana Hashimoto, si aktris cantik yang muncul 1 abad sekali. Oke, sekian dulu. Like video ini jika kalian suka, dislike video ini jika kalian gak suka. Dan buat kalian yang mau request film apa yang mau dibahas di next video, silahkan tulis aja di kolom komentar. Ini Dongeng Film and see you next video.